Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Anang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya kembali di konten ngaji. Di sini saya akan memberitahu, berbagi ilmu, berbagi ajaran yang pernah saya terima. Nah, kali ini sekarang saya akan memberitahukan atau berbagi mengenai sesuatu hal yang mungkin sedikit sensitif, karena hal ini dapat menyinggung banyak orang. Begitu. Ini berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Nah, banyak orang dari kita memiliki anggapan bahwasanya setiap musibah yang terjadi di dalam hidup kita, keburukan yang terjadi di dalam hidup kita, itu merupakan dari Allah. Itu pemberian Allah. Musibah kita tabrakan karena Allah. Gempa rumah kita runtuh karena Allah, dan lain sebagainya. Intinya, saat seseorang meyakini suatu keburukan terjadi pada dirinya itu karena Allah, maka ada yang salah dengan guru ngajinya. Kenapa ada yang salah dengan guru ngajinya? Karena secara tidak langsung si guru ngaji orang ini mengarahkan muridnya untuk suudon, untuk berpikir buruk terhadap Allah. Dan itu bencana yang besar. Itu bencana yang besar. Seorang ahli maksiat sekalipun, selama di dalam hatinya ada husnuzon kepada Allah, dia bisa masuk surga. Dan ini orang beriman malah berpikir buruk kepada Allah. Dan salah satu bentuk pikiran buruk terhadap Allah adalah dengan meyakini bahwasanya musibah yang terjadi di dalam hidup kita adalah pemberian Allah. Padahal itu bukan pemberian Allah. Padahal itu bukan pemberian Allah. Kita ambil salah satu contoh. Ada satu nabi yang pernah ditelan ikan paus. Namanya siapa ya? Nabi Yunus kalau nggak salah. Ditelan ikan paus. Beliau berdoa di dalam perut ikan paus. Apa yang dia ucapkan? Apa yang dia panjatkan? Doanya seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang dolim. Jadi bahkan Nabi Yunus saat dia ditelan ikan paus, saat dia mendapatkan keburukan, ingat doanya satu. Tiada Tuhan selain Engkau dan saya adalah orang-orang yang dolim. Dia menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan Allah. Jadi kalau ada orang mendapat musibah, lalu gurunya berkata, itu dari Allah, itu atas izin Allah, itu bohong, itu gurunya bermasalah. Guru yang benar tidak akan mengatakan bahwasanya, kepada muridnya dia tidak akan mengatakan bahwa musibah yang terjadi pada diri ente itu karena Allah, itu dari Allah. Bukan, musibah itu bukan dari Allah. Keburukan-keburukan di dalam hidup kita itu bukan dari Allah. Kita kecelakaan, tabrakan, gempa bumi, kemalingan, itu bukan dari Allah. Itu bukan dari Allah. Itu bukan dari Allah. Itu dari kita. Kenapa? Begini, contoh ya, contoh. Misalkan kita tabrakan. Kalau kita punya guru yang salah, pasti kita akan berpikir, oh ini atas kehendak Allah, ini musibah dari Allah. Itu pikiran yang salah. Padahal musibah itu dari diri kita. Kenapa kita bisa tabrakan? Karena kita nggak hati-hati. Karena kita nggak hati-hati. Kemudian pada saat kita gempa, ya, pada saat kita gempa misalkan nih, oh rumah kita runtuh, hancur berantakan. Lalu kita ngomong, oh ini ujian dari Allah. Itu bukan ujian, itu kesalahan kita sendiri. Salahnya di mana? Salahnya yang pertama, kita bangsa Indonesia kurang terlalu paham soal gempa, tidak bisa memprediksi gempa, tidak bisa membangun bangunan dengan fondasi tahan gempa. Yang salah diri kita, bukan Allah. Begitu kita tabrakan, kecelakaan, yang salah diri kita karena lalai. Kita main bola gagal, yang salah diri kita karena kita tidak pintar-pintar amat main bola. Kita main trading, main saham, kemudian loss, kehilangan banyak uang. Yang salah diri kita, kenapa kita tolol? Kenapa kita bodoh? Kalau kita pintar belajar saham, belajar trading, ya kita bisa untung, kita bisa kaya. Tapi karena kita bodoh, ya uang kita hilang. Dan saat uang kita hilang, itu bukan musibah, itu bukan dari Allah. Itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Ya. Nah, jadi persepsi Anda harus dibetulkan. Saat Anda berkata bahwasanya ini kejadian buruk, itu dari Allah. Tabrakan ini dari Allah. Dompet hilang, ini dari Allah. Hey, Allah tidak seburuk itu. Allah tidak akan memberikan keburukan kepada hambanya. Nggak akan. Lalu, kalau memang Allah tidak memberikan keburukan kepada hambanya, lalu apa bedanya antara musibah, ujian, bencana, azab? Kan dalam Islam ada ujian, ada musibah, ada azab. Itu apa?
Kalau memang Allah tidak memberikan keburukan, lalu musibah, azab dan ujian itu apa? Itu apa maksudnya? Kalau memang Allah tidak memberikan keburukan kepada hambanya. Begini, musibah, ujian, azab itu output. Masalahnya dari kita, output yang kita keluarkan dari masalah tersebut itu yang menentukan ujian, azab, atau musibah. Contoh, kita tabrakan. Balapan motor kita tabrakan, asalnya kita kaya raya, misalkan saya Valentino Rossi nih, balapan motor, kecelakaan, lalu saya putus asa di situ, saya menyalahkan Allah di situ, saya muak kepada Allah di situ. Ya Allah, saya tidak melakukan dosa, tapi kenapa saya tabrakan, kenapa saya kecelakaan, lalu saya menyalahkan Allah. Bukan menjadi lebih baik, malah saya menjadi lebih buruk. Setelah kecelakaan itu saya frustasi, saya mabuk-mabukan, akhirnya saya miskin. Maka yang seperti ini adalah azab. Tapi sebaliknya, kalau dari kecelakaan tersebut saya introspeksi, oh ini saya kecelakaan karena saya lalai, karena saya kurang teliti. Akhirnya saya berlatih lagi, ibadahnya perbaiki, ya. Saya melatih lagi kemampuan saya segala macam. Ada peningkatan kualitas di situ karena saya beranggapan, oh ini salah saya. Kemudian setelah kejadian, setelah tabrakan itu, saya menjadi lebih baik, maka ini namanya ujian. Kenapa? Karena setelah kejadian tabrakan, saya menjadi lebih baik. Ini namanya ujian. Sebaliknya, kalau setelah kejadian tabrakan, setelah saya pulih, saya tidak melakukan perkembangan, saya tidak menjadi lebih baik, maka ini namanya musibah. Jadi antara musibah, ujian, dan azab itu dibedakan dari outputnya. Kalau outputnya semakin baik setelah suatu kejadian, maka itu namanya ujian. Kalau outputnya menjadi lebih buruk setelah suatu kejadian, maka itu namanya azab. Kalau outputnya biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan ataupun penurunan saat setelah selesai kejadian, maka itu namanya musibah. Jadi ingat, masalah itu tidak Allah berikan kepada kita, tapi masalah itu yang datang kepada kita itu adalah buatan kita sendiri. Kita ditipu bukan karena Allah, karena kita tolol, investasi bodong. Kita habis uang karena saham, bukan karena Allah, itu karena kita bodoh. Begitu. Jadi musibah yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan dari Allah. Ingat, itu bukan dari Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ajaran guru saya. Saat saya mendapatkan musibah, ya, saya mendapatkan musibah, saya tidak pernah misu. Misu itu apa sih? Mencaci maki, ngedumel, saya nggak pernah. Saat mendapatkan musibah, saya mikir, kenapa ya saya begini? Oh, salah mainnya. Oh, salah ininya. Oh, salah marketingnya, segala macam. Gitu loh. Di situ saya bermasalah dengan murid saya tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya sudah baik tapi murid saya kok bisa begini-begini? Saya nggak pernah seperti itu. Begitu saya bermasalah dengan salah satu murid saya memilih berantem. Setelah berantem saya mikir, kenapa ya kok murid gue bisa begini? Oh, karena uang. Oh, karena ini. Akhirnya saya introspeksi lagi. Saya memperbaiki cara saya mendidik murid-murid saya. Dan saya tidak pernah mau bawa Allah di situ. Saya nggak pernah mau bawa Allah. Saya punya satu mindset yang diajarkan oleh guru saya. Saat kita susah, itu adalah perbuatan kita, bukan dari Allah. Itu bukan dari Allah. Ya. Saat kita susah, itu adalah perbuatan kita. Lalu, kalau memang benar Allah tidak menurunkan musibah, lalu kenapa banyak orang-orang yang hancur karena musibah? Banyak orang, contoh banyak orang-orang yang rugi karena PPKM, karena PSBB, banyak orang-orang yang rugi. Itu salah siapa? Ya salah dia sendiri, bukan salah Allah. Orang-orang PPKM gak punya duit, usahanya bangkrut, salah dia, bukan salah Allah. Coba kalau 2 tahun, 3 tahun ke belakang dia bikin usaha online. Coba orang-orang yang sekarang bangkrut itu, kalau mereka 10 tahun yang lalu menabung, salah dia. Kenapa nggak menabung? Kenapa nggak bikin usaha online? Gitu. Jadi, setiap yang terjadi di dalam hidup kita, keburukan yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah salah kita, bukan salah Allah. Ya, yang menentukan kejadian buruk itu menjadi azab, musibah, atau ujian, itu adalah tergantung output kita. Tergantung output kita. Contoh, keluarga kita meninggal, misalkan ya. Oh, yang ngomong sabar ya, sabar, semoga dikuatkan segala macam gitu. Nah, lalu setelah keluarga kita meninggal, kita ini frustasi, malah larinya mabuk-mabukan, pakai narkoba segala macam. Maka itu berarti kejadian meninggalnya saudara kita itu merupakan azab bagi kita. Kenapa? Karena output kita menjadi lebih buruk setelah kejadian itu berlangsung. Tapi sebaliknya, kalau setelah saudara kita meninggal, kita menjadi lebih getol ibadahnya, lebih baik sedekahnya, maka kejadian meninggalnya saudara kita itu adalah ujian. Kenapa ujian? Karena setelah dia meninggal, kita menjadi lebih baik.
Gitu. Jadi ingat baik-baik, masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan karena Allah, tapi karena diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu, karena ada dalilnya, Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali kecuali sesuai dengan kemampuannya sendiri. Maksudnya apa? Kecuali dengan kemampuannya sendiri. Begini, ini banyak yang salah paham nih. Begini maksudnya. Saya membuat kesalahan karena saya main trading, saya kehilangan uang 10 juta. Itu karena siapa? Karena salah saya sendiri. Otomatis pada saat saya salah seperti itu, saya bisa memperbaikinya kembali. Begitupun saat saya melakukan balap motor. Saya kecelakaan, saya tahu cara pengobatannya, saya tahu apa yang harus dibenerinnya, saya tahu di mana kesalahan saya, akhirnya saya memperbaiki kecelakaan tersebut, akhirnya saya recovery dari kecelakaan tersebut, dan saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Itu artinya saya bisa menyelesaikan masalah saya, karena masalah tersebut saya sendiri yang membuatnya. Makanya dalil agamanya, Allah tidak akan memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan cobaan kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Ya jelas lah, sekarang orang miskin ujiannya apa coba? Orang miskin sekarang penyakitnya apa? Kadas, kurat, oke? Batuk paling, flu. Ya jelas orang miskin makanannya apa? Kangkung, asin, tempe, tahu, makanya penyakitnya ringan. Karena memang dia makannya yang murah-murah, nggak yang berbahaya. Tapi orang kaya makannya banyak junk food segala macam, akhirnya dia kolesterol, penyakit jantung. Makanya begitu dia punya penyakit berat, tapi apa? Tapi dia bisa mengobati penyakit berat itu. Kenapa bisa mengobati penyakit berat itu? Karena penyakit berat itu ya ulah dia sendiri. Contoh, saya orang kaya, saya makan junk food. Penyebab saya makan junk food, saya makan McD, saya makan KFC, saya makan burger. Kenapa saya makan itu semua? Karena saya punya uang banyak. Ya. Karena saya makan itu semua, itu artinya saya menjadi kolesterol. Saya punya penyakit jantung, ya. Karena saya kaya, saya makan yang aneh-aneh, akhirnya saya penyakitan. Setelah saya penyakitan, apakah saya bisa mengobati penyakit tersebut? Bisa. Kenapa? Karena saya kaya. Itu artinya Allah hanya akan memberikan ujian kepada hambanya, cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya orang kaya, karena saya kaya makan makanan yang buruk, akhirnya saya punya penyakit kolesterol. Penyakit kolesterol, saya punya uang untuk mengobatinya karena saya kaya. Itu kan sesuai dengan kemampuan saya, penyakit saya itu. Begitupun orang miskin makannya apa? Paling tempe, tahu, asin gitu kan, ikan asin, ikan teri. Makanya penyakitnya ringan-ringan. Begitu penyakitnya ringan-ringan, mereka bisa mengobati. Sakitnya batuk, beli komik gitu kan. Sakitnya lambung, beli Proma. Orang miskin yang makannya jarang, paling penyakitnya lambung, obatnya apa? Proma, beli 1000-2000, selesai. Penyakit yang dia buat bisa dia obati sendiri. Kenapa? Karena penyakit tersebut dia yang membuatnya sendiri. Orang miskin bisa punya penyakit mah karena jarang makan. Penyebab dia jarang makan adalah karena dia miskin. Begitu penyakit mah itu timbul karena dia jarang makan, dia bisa mengobatinya dengan obat yang murah. Jadi itu, circle-nya tahu kan? Seperti itu. Alur-alurnya seperti itu. Jadi makanya ada dalil Allah hanya akan memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya, yaitu tadi. Sekarang, orang yang memang dia tidak akan, contoh beginilah, pemain bola bisa cedera patah tulang ya, pemain bola bisa patah tulang, gitu. Atlet sepak bola bisa patah tulang, misalkan ya, atlet sepak bola bisa patah tulang, lalu pada saat dia patah tulang, dia diobati oleh timnya. Itu artinya, Allah memberikan dia patah tulang, karena Allah tahu dia dan klubnya bisa mengobati patah tulang itu. Memberikan ujian yang sesuai dengan kemampuannya. Begitupun sebaliknya. Allah hanya akan memberikan penyakit kepada gamer apa? Misalkan saya gamers nih, senang main game online. Penyakitnya paling pusing. Paling kunang-kunang. Nggak ada kan gamer yang patah tulang kakinya? Nggak ada. Game sebrutal apa yang bikin orang patah tulang gitu loh. Gitu, nah makanya Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Karena apa? Karena ujian tersebut ya hambanya sendiri yang buat. Kita nggak bakal rugi besar kalau kita nggak main taruhan miliaran dolar. Saya bisa rugi
1 miliar karena saya main trading 1 miliar. Orang miskin nggak bakal rugi 1 miliar karena mereka nggak main trading 1 miliar. Begitu konsepnya. Nah, dan begitu saat saya mendapatkan kerugian 1 miliar, itu artinya saya bisa menutup kerugian itu. Kenapa saya bisa menutup kerugian itu? Karena saya orang kaya. Dan kalau saya nggak kaya, saya nggak mungkin pasang 1 miliar dan saya nggak mungkin rugi 1 miliar. Itu konsepnya. Orang kaya punya penyakit berat karena makanannya buruk. Penyebab makanannya buruk karena dia kaya. Dia kaya, makanannya buruk, penyakitnya berat. Dan dia bisa mengobati karena apa? Karena dia kaya. Makanya Allah memberikan ujian kepada orang kaya sesuai dengan kemampuannya. Karena orangnya kaya, beli makanan yang buruk, akhirnya penyakitnya berat. Dan meskipun penyakitnya berat, dia bisa mengobatinya. Karena apa? Karena kaya. Ya seperti itu konsepnya gitu loh. Jadi pelajarannya, jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah berkata musibah yang terjadi di dalam hidup saya itu adalah pemberian Allah. Enggak, Allah enggak seburuk itu. Dan ingat, Allah sesuai prasangka hambanya, ya. Jika Anda masih memiliki jiwa suudzon seperti itu kepada Allah, Anda masih memiliki pikiran buruk terhadap Allah, makanya pantas hidup Anda miskin dan enggak senang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.